Kenapa harus baca doa lagi? Sikat aja udah, kenapa sih? Jawabannya saya temukan dalam Ihya-nya Imam Ghazali. Ada satu riwayat. Iblis yang tugasnya menggoda orang kafir, badannya besar, gede. Yang menggoda orang Islam ini iblis kurus, krempeng, kayak morfinis. Tenggeng, nggak usah lagi. Satu saat ini dua iblis ketemu di jalan, ngobrol, namanya satu profesi, sama-sama iblis. Yang gemuk tanya sama yang kurus, badan kamu kok kurus sekali? Kata iblis yang kurus, bagaimana saya nggak kurus? Saya ditugaskan menggoda orang Islam. Orang Islam itu kalau dia mau minum, dia baca bismillah. Bismillah racun, saya nggak bisa ikut minum. Dia mau makan, bismillah, racun lagi, nggak bisa saya ikut makan, diracuni bismillah. Dia mau tidur, dia tarik selimut, dia baca Allahumma bismika Allahumma ahya wa amut, racun lagi. Saya nggak bisa ngikut tidur di selimut, terpaksa tidur di emper, keanginan. Nanti dia mau bergaul dengan istrinya, dia baca Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton fima razaqtana, racun lagi. Saya nggak bisa ikut bantuin. Cuma ngelihat dari jauh, bagaimana nggak makan hati. Kata iblis yang badannya gemuk, waduh, untung benar saya menggoda orang kafir yang nggak baca apa-apa. Dia minum, saya ikut minum. Dia makan, saya ikut makan. Kenapa? Nggak baca apa-apa. Dia tidur di selimut empuk, saya masuk ke dalamnya. Kok bisa? Nggak baca apa-apa. Dia bergaul sama istrinya, dikit-dikit saya bantuin. Nggak baca apa-apa. Ini kalau sudah produksi awalnya jadi bantu iblis, jangan heran anak sangar susah diurusin. Artinya apa ini? Sejak produksi awal, cikal bakal manusia muslim itu sudah dibentengi oleh nilai-nilai agama. Sudah diberikan frame, diwarnai dengan nilai-nilai yang religius. Contoh lain, bayi-bayi muslim begitu lahir ke alam dunia disambut dengan azan. Apa ini? Menurut ahli pendidikan, bayi yang baru lahir itu kan ibarat kaset kosong. Kalau dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Kalau yang sudah rada tua-tua itu ibarat kaset, itu kebanyakan rekaman udah. Itu nggak kusut juga lumayan. Apa aja masuk rekaman, beras habis masuk rekaman, anak bandel masuk rekaman, bini ngadat masuk rekaman. Maka orang kalau sudah tua ngapalin itu berat, kaset kusut. Bayi yang baru lahir kaset kosong, daya rekamnya kuat. Maka bayi-bayi muslim begitu lahir ke alam dunia, belum sempat dia dengar Michael Bolton, belum sempat dia dengar merdunya trompet Kennedy, belum sempat dia dengar Madonna, belum sempat dia dengar yang lain-lain. Rekaman pertama yang masuk lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rekaman pertama di atas kaset kosong, nilai-nilai iman yang diisi. Artinya apa? Anak-anak muslim sebelum ia bersentuhan dengan segala macam ilmu, sebelum ia kenal komputer, matematika, IPA, IPS, dan segala macam bentuk ilmu, yang harus pertama dia kenal adalah La ilaha illallah. Iman ditanamkan sejak dini. Kalau iman sudah tertanam baik, soal sekolah sih lihat bakatnya deh. Asal iman tanamkan dulu. Pak, ini anak saya dari kecil mah demennya main pistol-pistolan aja, Pak. Waduh, abri itu mang lah. Tanamkan iman. Selesai SMA, kirim ke Magelang. Masukkan akabri. Tapi iman tanamkan dulu.
Nanti dia keluar dari akabri jadi jenderal sekalipun dia jenderal beriman. Oleh karena jenderalnya beriman, lalu berjuang bersama-sama ulama, berjuang bersama-sama kiai. Saya pernah tabligh akbar dengan seorang jenderal. Ya Allah, jenderal berbintang 4. Sambutannya saya dengarkan bagus. Ketika datang waktu sholat, saya lihat sholatnya khusyuk. Jenderal berbintang 4, sholatnya khusyuk. Kan hebat. Kadang-kadang baru jadi hansip, berhenti sembahyang. Aduh Pak, anak saya mah dari kecil demennya main obeng, mulu obeng. Montir tuh. Tanamkan iman. Kirim STM. Selesai, masukkan ITB. Anak kita boleh jadi teknokrat beriman. Jadi jenderal beriman. Jadi pejabat beriman. Jadi pengusaha beriman. Jadi maling. Nggak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman kondisi dasarnya, insya Allah aman. Oleh sebab itu menghadapi era globalisasi, menghadapi modernisasi, iman harus kita mantapkan. Aplikasi sosialnya kelihatan sekali. Contoh, sekarang ini kan SD-SB sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Yang langganan pasti innalillahi. Nah, saya tanya, apa setelah SD-SB ditutup lalu tidak ada perjudian? Jawabannya banyak. Kenapa? Karena soal judi bukan sekedar soal SD-SB, itu soal mental. Kalau mental, iman. Biar SD-SB 17 kali tutup. Kalau mental penjudi, apaan juga bisa dijudiin. Mobil lewat dijudiin, motor lewat ditaruhin. Sepeda motor, sepak bola jadi taruhan. Mental. Sementara pada sisi lain kita lihat, orang itu kalau nggak benar mendingan goblok daripada pintar. Contoh, kejahatan itu kan ada 2 macam ya. Ada kejahatan kerah putih, kadang-kadang pakai dasi. Bahasa kerennya white collar crime. Kejahatan kerah putih. Ada kejahatan kerah dekil, kerah kotor, kerah kumuh. Bedanya apa? Bedanya dampaknya. Kalau kejahatan kerah dekil, biasanya yang rugi perorangan. Ayam hilang, jemuran ditilep, sandal di masjid out. Itu kejahatan kerah dekil, yang rugi perorangan. Tapi kejahatan kerah putih kadang-kadang pakai dasi. Bukan cuma perorangan yang rugi, negara dibobol. Dampak kejahatannya jauh lebih luas daripada kejahatan kerah dekil. Makanya orang kalau kagak bener mendingan goblok daripada pintar. Kejahatan orang pintar itu jauh lebih bahaya daripada kejahatannya orang bodoh. Itulah sebabnya harus dilandasi dengan semangat keimanan. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah iman. Dari situ segalanya dimulai dan ke situ segalanya akan menuju. Biarkan zaman berubah, asal akidah jangan goyah. Silahkan masa berganti, asal keyakinan jangan sampai mati. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 7 menjelaskan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau saja penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak kepalang tanggung, Allah bukakan keberkahan dari langit, Allah bukakan keberkahan di permukaan bumi. Kalau saja mereka beriman, kalau saja mereka bertakwa, iman yang kemudian dibuktikan dengan takwa. Ini 2 hal yang tidak terpisahkan.